Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa ya. Saya persilakan untuk Ananda Surtini memimpin doa. Baik, guru dan teman-teman semua, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Ananda Surtini yang sudah membawakan kita dalam doa tadi. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran ya sampai dengan nanti berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, coba kalian cek di samping kiri kanan kalian masing-masing di tempat duduk kalian apakah masih ada sampah-sampah. Jika memang masih ada, tolong dipungut dan kemudian dibuang di tempat sampah ya. Kemudian jangan lupa kalian luruskan kalian punya tempat duduk jika memang posisi kalian belum rapi supaya kalian bisa lebih nyaman ketika nanti mengikuti pembelajaran pada hari ini. Apakah sudah disiapkan? Sudah rapi semua? Sudah, Bu. Ya, baik, alhamdulillah. Kita mulai ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu Guru mau cek kehadiran dulu. Bagaimana hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Semua hadir, Bu Guru. Oh, alhamdulillah kalau semuanya hadir ya. Baik anak-anak sekalian, Ibu Guru akan memberikan satu kata motivasi ya, bahwa kalian sebagai seorang pemuda muslim itu harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu itu akan menuntun kita ke surga. Ya baik anak-anak sekalian, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang syaja'ah ya. Apakah ada yang masih ingat apa itu syaja'ah? Ya, coba silakan. Kalau nggak salah pemberani, Bu Guru. Oh iya, bagus sekali. Ada yang lain? Saya Bu Guru. Contoh saja, berani mengakui kesalahan dan tidak sembunyi tangan, bersifat amanah dan memegang rahasia, berkata jujur dan konsisten berada pada jalan kebenaran. Ya, baik. Beri aplaus untuk Surtini dan Ani. Ya, baik anak-anak sekalian. Apakah ada yang memberikan contoh syaja'ah? Ada yang bisa memberikan contoh syaja'ah? Ayo, silakan. Siapa yang bisa memberikan contoh syaja'ah? Ada yang bisa? Ya, saya Bu. Ya, Berani baik. mengakui kesalahan, Bu. Oke, bagus sekali ya. Kita berikan aplaus lagi untuk Ani. Ya, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang syaja'ah ya, yang mana syaja'ah itu artinya sikap pemberani ya. Yang mana tadi sudah disampaikan tadi, contohnya juga bahwa kita itu harus berani mengakui kesalahan kita dan tidak sembunyi tangan ya. Kemudian kita harus berkata jujur dan konsisten berada di jalan kebenaran ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Ibu Guru mau tanya, siapakah di antara kalian yang pernah melihat proses pengurusan jenazah di lingkungan kalian? Apakah yang pernah? Oke, baik. Apakah di antara kalian ada yang bisa memandikan atau mengkafani jenazah? Ada yang sudah bisa? Saya belum bisa, Bu. Ya, Melihat baik. saja. Ya, makanya kita perlu belajar ya, kita perlu belajar tentang pengurusan jenazah. Dan nanti kita akan pelajari pada hari ini ya, jadi tetap bersemangat. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini Ibu Guru akan membahas tentang materi yaitu melaksanakan pengurusan jenazah. Yang mana pada hari ini kita
Ibu Guru khususkan tentang memandikan dan mengkafani jenazah ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis permasalahan seputar memandikan dan mengkafani jenazah, serta mencari atau memecahkan masalah yang ada di dalamnya. Kemudian manfaat yang bisa kita peroleh dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah kita bisa mengetahui tata cara memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui tata cara mengkafani jenazah. Adapun metode pembelajaran yang Ibu lakukan pada hari ini adalah yang pertama tanya jawab, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga presentasi, dan yang keempat demonstrasi ya. Adapun penilaian yang akan Ibu Guru lakukan pada hari ini, yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Baik anak-anak sekalian, Ibu Guru akan menampilkan video pembelajaran mengenai memandikan dan mengkafani jenazah ya. Nah, nanti kalian silakan menyaksikan. Kemudian jangan lupa juga kalian membaca materi tentang memandikan dan mengkafani jenazah dari buku paket yang ada ya sebagai referensi. Ya, Ibu Guru akan share screen dulu ya materinya. Sabar ya, masih proses loading, mungkin agak lama sedikit. Apakah sudah terlihat anak-anak sekalian? Sudah, Bu Guru. Percepat saja.
kita belajar. Suaranya tidak ada. Ya, anak-anak sekalian, itu tadi video pembelajaran yang sudah kita saksikan bersama. Setelah kalian mengamati video tadi, apakah ada hal-hal yang tidak jelas dan perlu ditanyakan? Saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan, Sahrul. Ya, terima kasih, Bu. Yang saya mau tanyakan, Bu, apa hukum menyelenggarakan sholat jenazah, Bu? Oh iya, bagus sekali, Sahrul. Sebelum Ibu Guru menjawab, mungkin ada teman lain yang mau bantu menjawab? Pak Mungkin ada Andi teman mungkin, lain? Bu, bisa jawab, Pak Andi mungkin, Bu. Ya, itu merupakan kewajiban. Kewajiban setiap Muslim. Oke. Ya, bagus sekali. Berikan aplaus untuk Pak Sahrul dan untuk Sahrul dan Andi. Ya. Ya, baik. Saya akan menyimpulkan pertanyaan tadi ya. Tadi bagus sekali. Apa hukum dari pengurusan jenazah ya? Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu berarti wajib bagi sebagian muslim ya. Di mana apabila sudah ada sebagian muslim yang melaksanakan, maka muslim yang lainnya itu sudah tidak diwajibkan lagi. Ya baik anak-anak sekalian, itu tadi sudah kita saksikan videonya, kemudian kan juga sudah membaca tadi materinya tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Sekarang Ibu Guru akan membagi kelompok ya, membagi kelompok agar kalian bisa melakukan diskusi. Ibu Guru bagi ke dalam 3 kelompok ya, ada kelompok 1, kelompok 2, dan ada kelompok 3. Yang mana di sini tugasnya nanti kalian akan mencari solusi ya, mencari solusi atau memecahkan permasalahan dari permasalahan yang nanti akan saya sampaikan ya.
di mana tugas diskusi ini sudah ada di dalam LKPD kalian masing-masing. Kalian silakan buka LKPD-nya, itu di halaman 3, silakan dibuka masing-masing setiap kelompok. Sudah ketemu anak-anak tugasnya? Sudah, Bu. Ya, baik. Kalau sudah ketemu, untuk kelompok 1 ya, di situ tugasnya adalah menganalisis gambar tentang kematian seseorang. Yang pertama, kemudian yang kedua, menganalisis kejadian atau fenomena bencana alam gunung berapi. Ya, jadi itu tugas untuk kelompok 1. Sekarang tugas untuk kelompok 2, yaitu menganalisis kejadian kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang kedua, menganalisis kondisi jenazah yang tidak ada muhrim, baik itu laki-laki atau perempuan, bagaimana cara memandikannya. Kemudian untuk kelompok 3, tugasnya yang pertama, kalian menganalisis kenapa jenazah itu harus dimandikan. Kemudian yang kedua, kalian menganalisis kenapa jenazah itu harus dikafani. Silakan kalian cari solusinya, ya, bisa dari berbagai sumber, bisa dari buku paket yang ada di kalian, kemudian bisa dari jurnal, bisa dari Al-Quran, atau juga bisa dari internet. Ya, jadi Bu Guru persilahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, dan Ibu Guru beri waktu 30 menit untuk menyelesaikannya. Silakan. Ya, baik anak-anak sekalian, tidak terasa ya, waktu 30 menit sudah berlalu. Apakah sudah selesai semua tugasnya, anak-anak? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, baik. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Sekarang kalian saya persilahkan untuk mempresentasikan di depan kelas ya perwakilan dari tiap masing-masing kelompok ya, agar mempresentasikan hasil daripada diskusi tadi, seperti apa sih solusi yang sudah kalian dapatkan terhadap permasalahan yang sudah Ibu Guru sampaikan tadi yang terdapat di dalam LKPD kalian masing-masing. Saya persilakan kepada kelompok 1 duluan. Silakan kelompok perwakilan. Ya. Soalnya apa tadi, Bu? Kelompok Tadi menganalisis gambar tentang menganalisis gambar tentang kematian seseorang. Yang pertama, kemudian yang kedua, menganalisis kejadian atau fenomena bencana alam gunung berapi. Silakan kelompok 1. ya. Kelompok 1 siapa ya? Tadi Andi kelompok 1 ya. Siapa? Andi tadi kelompok 1. Ya. Jadi Saya dulu, Bu. Kelompok Oke. 3 dulu. Oh ya sudah, sambil menunggu temannya silakan dari kelompok lain yang sudah siap. Ya, silakan. Kelompok 3 dulu, Bu. Ya, baik. Kelompok. Kelompok 3 silakan. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari bahan diskusi kami. Yang pertama itu menganalisis kenapa jenazah harus dimandikan, Bu. Ya. Jadi hasil diskusi kelompok kami alasannya adalah kenapa harus dimandikan adalah untuk memuliakan mayit
dan sebagai bentuk penghormatan dan memberi kesegaraan bagi mayit, Bu. Kemudian yang kedua, menganalisis kenapa sih jenazah harus dikafani. Hasil diskusi kami adalah mengkafani jenazah adalah itu perintah, dan mengkafani itu juga bertujuan untuk menutup aurat jenazah, Bu Guru. Ya, baik. Alhamdulillah, baik sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Sahrul. Kita berikan aplaus untuk Terima kasih, Bu Sahrul. Guru. Ya, baik. Alhamdulillah tadi semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya. Jadi anak-anak sekalian, kita sebagai umat muslim ya berkewajiban untuk belajar terutama mengenai memandikan dan mengkafani jenazah ya, agar kita ketika di masyarakat ada yang meninggal dunia, kita bisa ikut serta membantu dalam pengurusan jenazah ya. Ya, alhamdulillah kegiatan hari ini pembelajaran kita sudah selesai ya, sudah selesai. Kita akan membuat kesimpulan bersama-sama tentang pembelajaran kita mengenai memandikan dan mengkafani jenazah. Mungkin ada anak-anak sekalian yang bisa memberikan kesimpulan. Saya beri kesempatan, silakan. Saya Bu Guru. Ya, baik, silakan Surtini. Baik, setelah pelajaran hari ini tentang jenazah tadi ya, kalau menurut saya jenazah itu memang harus dimandikan ya, karena untuk memuliakan mayit dan sebagai penghormatan dan memberi kesegaran bagi mayit. Ya, baik, bagus Terima sekali kasih, Bu. Surtini. Tepuk tangan, berikan aplaus. Ya, mungkin masih ada lagi yang lain yang bisa menambahkan kesimpulan. Saya persilahkan. Ya, Bu. Ya, silakan Ani. Hukum mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah, Bu. Ya, baik sekali Ani. Mungkin ada lagi yang lain yang bisa menambahkan? Masih ada yang lain yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, Sarul, silakan. Ya, tujuan mengkafani jenazah itu adalah untuk menutup aurat jenazah, Bu Guru. Ya, baik. Alhamdulillah tadi sudah diberikan kesimpulan ya dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang hukum mengurus jenazah, yaitu fardu kifayah, kemudian kenapa jenazah harus dimandikan, dan kemudian kenapa juga jenazah harus dikafani. Berikan aplaus untuk semua siswa pada hari ini karena sudah berperan aktif dalam pembelajaran. Ya, baik anak-anak sekalian, untuk tugas di rumah ya, kalian silakan mengerjakan di LKPD nanti halaman 5 ya. Tolong dicatat di LKPD halaman 5. Silakan dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan kalian kumpulkan. Kemudian untuk minggu depan anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang menyolati jenazah. Ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini semua rangkaian kegiatan sudah selesai kita lakukan. Kita bersyukur kepada Allah karena sudah berjalan dengan baik. Dan sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan doa. Silakan Ananda Surtini. Baik, Guru dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Ananda Surtini yang sudah menutup kita dengan doa pada hari ini. Bu Guru, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan mudah-mudahan kalian tetap semangat ya bertemu Ibu Guru minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.